Makasih Ketua. Langsung saja saya Ansar Siregar, anggota 414 dari fraksi PKS. Masih dengan RUU DKJ pimpinan. Yang pertama, undang-undang ini dibahas dengan tergesa-gesa. Sewaktu saya termasuk anggota Panja, terburu-buru. Saya usulkan kan diganti dengan IKN. Kita ke IKN dulu, lihat IKN. Enggak pimpinan tidak menyetujui gitu, terburu-buru gitu. Apa salahnya kita lihat dulu IKN sana gitu. Saya dengar-dengar ada salah satu GM di sana di IKN sana, gedung DPR belum dibangun. Kata dia nanti dibangunnya setelah persetujuan DPR gitu. Buru-buru sekali pimpinan, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, fraksi PKS berpendapat belum melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna, ya, belum, ya, karena buru-buru itu. Saya tadi membaca tadi pagi pimpinan di akun fraksi kita, fraksi PKS, itu baru beberapa itu komen ada sekitar berapa ratus, hampir 300. 5%, 95% menolak gitu. Hanya 5% yang dari itu saya baca tadi. Mereka yang terburu-buru nggak dibahas ya. Kemudian pimpinan yang selanjutnya, fraksi PKS berpendapat apabila status ibu kota negara beralih dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom yang semula bersifat administratif. Dengan demikian, untuk pemerintahan di wilayah kota otonom membutuhkan pemerintah daerah kota yang terdiri dari diantaranya kepala daerah wali kota dan wakil wali kota dan DPRD, ya, tingkat 2. Pemilihan kepala daerah wali kota ini tentunya harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, di mana pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai mekanisme yang diatur. Yang terakhir pimpinan, fraksi PKS berpendapat juga bahwa belum terlihat aturan berupaya memberikan kehususan kepada Jakarta, belum. Apa tuh khususnya? Belum. Yang khusus itu apa gitu ya? Jadi misalnya aturan yang dapat mempertahankan bahwa bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Misalnya dengan penghapusan pajak seperti Batam. Nggak ada di pasal-pasal itu, penghapusan itu. Apa kehususannya gitu? Ya. Tentang ya sebagai ibu kota Jakarta juga tadi yang terakhir tadi apa yang dilakukan oleh oleh Bapak Hermanto tadi, bahwa kita jadikan kota Jakarta ini kota legislatif, mungkin IKN kota eksekutif, untuk yudikatifnya nanti terserah di kota mana, seperti yang ada di Afrika Selatan. Demikian pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati pandangan dari Pak Hermanto dan Pak Ansori. Kami bisa pahami apa yang menjadi pandangan tersebut, dan ini sudah menjadi pembicaraan yang dibahas di Panja dan di Balek. Karenanya itu pun mungkin sudah menjadi satu masukan yang menjadi pandangan dari fraksi PKS, karena dari 9 fraksi yang ada di DPR, satu fraksi yaitu fraksi PKS sudah menyatakan menolak. Jadi itu menjadi satu pandangan yang menjadi satu pandangan yang kami anggap menjadi pandangan dari satu kesatuan dari pandangan dari fraksi PKS. Karenanya pada kesempatan ini saya lanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi Bapak Dr. Supratman Andi Aktas yang sudah menyampaikan laporannya. Terima kasih atas laporan yang sudah disampaikan, dan bahwa dalam laporan Ketua Badan Legislasi pun sudah disampaikan bahwa 8 fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi P3
menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang, sedangkan satu fraksi yaitu fraksi PKS menyatakan menolak. Perlu kami beritahukan bahwa pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Maret 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta akan diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 28 2024. Oleh karena itu rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D yang menyatakan akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan berbayar elektronik diusulkan untuk disempurnakan menjadi pasal 24 ayat 2 huruf D, akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang berasal dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 24 ayat 2 huruf G yang menyatakan bahwa melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas diusulkan untuk dihapus. Berdasarkan pasal 256 ayat 2 menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Maka kami akan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D dan penghapusan rumusan pada huruf G rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Apakah dapat disetujui untuk kesemua fraksi? Setuju? Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D dan penghapusan rumusan pada huruf G rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta, apakah dapat disetujui? Setuju? Setuju. Terima kasih. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih.